Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Yes. Oh ya Kak Desi, di pagi hari yang indah ini kita kembali lagi nih ibadah online bersama adik-adik yang di rumah. Ada Kak Ledi, ada Kak Desi, ada Bang Niko, dan ada Bang Lipai. Oh ya adik-adik, kita nggak lupa ada Bang Martua di balik layar. Betul sekali nih Kak Ledi, adik-adik yang di rumah sudah siap nih Kak untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau gerak-gerak badan dulu nih Kak Ledi. Bener banget Kak. Sambil kita mau bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tapi supaya biar lebih semangat lagi Kak Ledi, panggil adik-adik kita ya untuk bangkit berdiri. Oke Kak, Laskar Kristus. Musik Bang. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita saat teduh adik-adik, mari kita angkat pujian Yesus ku panggil. Musik Abang. Ambil sikap berdoa ya adik-adik. Yesus ku panggil,
Adik-adik yang di rumah semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama untuk melakukan ibadah sekolah minggu online HKBP Bojong Menteng. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami hati yang penuh sukacita, walaupun Tuhan kami masih ibadah online. Bapak yang baik, sebentar juga kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, abang sekolah minggu, dan abang pemusik kami. Kiranya supaya kami dapat melayani dengan hati yang penuh sukacita. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati kedua orang tua kami, Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, Tuhan yang selalu memberikan rezeki, agar dapat membimbing adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Kak Desi, adik-adik yang di rumah pasti udah tahu nih Kak, bulan ini adalah bulan Desember, di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia Kak, dan kita yang percaya sama Tuhan merayakan Natal Kak Desi. Wah, benar sekali nih Kak Lady. Adik-adik sekolah minggu kita juga sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari Kak untuk melakukan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kak Lady. Iya benar banget Kak, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan Kak, judulnya Klengkang Klengkang Lonceng Berbunyi. Musik Abang. Klengkang, klengkang, lonceng Natal bergema. Klengkang, klengkang, lonceng Natal memanggil. Sukacita, Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Betlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Klengkang, klengkang, lonceng Natal bergema. Klengkang, klengkang, lonceng Natal memanggil. Sukacita, Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kak Desi, kan sama seperti tema ibadah hari ini ya Kak, judulnya tentang persiapkan jalan untuk Tuhan. Itu artinya apa ya Kak? Adik-adik yang di rumah pasti pada bingung nih Kak. Oh iya Kak Lady. Nah adik-adik jalan untuk mempersiapkan itu artinya adik-adik harus melakukan perintah Tuhan Yesus Kak Lady. Dengan cara adik-adik selalu dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, taat kepada orang tua, dan adik-adik melakukan hal-hal yang baik Kak Lady. Wah, berarti kita nggak boleh males-malesan ya Kak, nggak boleh bermain game terus, dan harus taat kepada Tuhan dan orang tua ya Kak Desi. Jadi seperti ada dua jalan ya Kak Desi.
Wah, Kak Ledi, kayak judul lagu ya, Kak Ledi, ada dua jalan. Nah, adik-adik yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Ada Dua Jalan. Musik Abang. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Hati yang sempit, Tuhan berkati. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik sekalian, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Stop, Ku Mau Katakan. Kakak Ledi, panggil Laskar Kristusnya yuk. Oke Kak, Laskar Kristus. Yeay! Musik Abang. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Kita nyanyi sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Adik-adik sekalian, marilah kita memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan.
Maka tindiklah Tuhanku kami ini jemaatmu, perteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan sekaligus menjadi epistel dalam ibadah kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita, mari kita angkat pujian. Hai mari berimpun, musik abang. Adik-adik sekalian, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya untuk pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama adik-adik tetap beribadah secara online. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk tulis di buku hariannya biasa. Untuk tulisan bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan 3. Nah, pengumuman yang ketiga nih Kak Ledi, minggu ini tanggal 5 Desember kita ada perayaan apa ya Kak Ledi? Ada perayaan Natal sekolah minggu dong Kak. Wah, benar sekali Kak Ledi. Nah, adik-adik coba nih dengar-dengaran nih. Nah, untuk adik-adik kita mulai dari horong 2, horong 3, dan horong 4. Jangan lupa nih untuk datang ke gereja jam 4 sore. Nah, untuk adik-adik yang horong balita sama horong 1,
jangan berkecil hati ya. Adik-adik tetap masih bisa nih ikut Natalan bersama kakak dan abang guru skala minggu. Adik-adik mengikutinya di live streaming channel HKBP Bojong Menteng. Jangan lupa ya adik-adik untuk ditonton. Nah, pengumuman yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa. Shalom kakak. Namaku Hana, aku dalam balita. Saya Lenor dari Horong 1. Saya Erin dari Horong 1. Saya Dian dari Horong 3. Saya Ridwan dari Horong 4. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memelihara Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau bernyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Musik abang. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita bernyanyi sekali lagi, adik-adik ambil sikap berdoanya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal 1, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian,
Firman Tuhan pada ibadah kita saat ini yaitu pada masa Advent yang kedua, yaitu pada masa penantian kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu Advent yang kedua ini firman Tuhan adalah mengenai penggenapan pemberitaan dalam perjanjian lama, yaitu kedatangan seseorang yang mendahului kedatangan Yesus Kristus, yang dalam hal ini adalah kedatangan Yohanes Pembaptis. Dan juga firman Tuhan saat ini adalah seruan dari Yohanes Pembaptis untuk bertobat dengan memberi dirinya untuk dibaptis. Menyambut kedatangan seorang tamu tentunya kita memiliki persiapan. Ada yang melalui dengan merapikan, membersihkan rumah. Bahkan ada yang menyediakan makanan atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyambut kedatangan seorang tamu itu. Dalam hal ini untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, maka kita diinginkan yang pertama mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Ada jalanan di Indonesia ini yang dikenal dengan jalan kelok, yaitu di daerah Padang sana. Jalan itu mempunyai banyak tikungan, sehingga pengemudi harus hati-hati agar tidak jatuh ke dalam jurang itu. Jalan itu sekalipun mempunyai banyak tikungan, tetapi ini menjadi indah karena banyak orang yang berwisata ke sana. Nah, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka bukan jalan yang seperti itu yang dimaksud untuk kita luruskan, untuk kita persiapkan, tetapi bagaimana kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Bukan jalan yang bisa kita jalani yang harus kita luruskan, tetapi jalan yaitu tempat untuk menerima firman Tuhan, yaitu hati dan pikiran kita. Firman Tuhan mengingatkan kita mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan adalah bagaimana kita mau membuka hati dan pikiran kita, sebab hati yang terbuka menyambut kedatangannya itulah yang akan menerima makna yang sebenarnya. Hati yang tulus, hati yang bersuka cita, hati yang senang. Maka dia akan bersuka cita menerima kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, hati yang berliku-liku, hati yang penuh dengan tipu daya, hati yang penuh dengan tipu muslihat, kelicikan, dosa-dosa, maka dia tidak akan mampu menerima kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita hilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah memberi diri untuk dibaptis dan menghidupi makna dari baptisan itu. Dalam gereja kita umumnya baptisan dilakukan ketika kita bayi, yang mana orang tua yang akan membawa kita untuk dibaptis di dalam gereja. Dalam baptisan yang kita pahami adalah dengan dibaptis, maka kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Nah, sebagai pewaris kerajaan Allah, mari kita menghidupi kehidupan kerajaan Allah. Jika dalam kerajaan di dunia ini seorang ahli waris, dia akan dilatih untuk menjadi generasi penerus, mulai dari tata kramanya, cara dia berpakaian, berbicara, apa yang diperlukannya kelak, ketegasan, wibawa, tanggung jawab, itu akan dididik kepadanya. Nah, sehingga ketika kelak dia diangkat menjadi pewaris dari kerajaan itu, maka dia akan dengan gampang untuk menjalankannya. Sebagai pewaris kerajaan Allah yang sudah dibaptis, maka mari kita menghidupi kerajaan Allah. Jika kita mengatakan kerajaan Allah itu mengenai firman, mengenai kehidupan setelah akhir kehidupan kita di dunia ini, maka hidupilah firman Tuhan. Jika kita mengatakan kehidupan setelah akhir hidup di dunia ini yaitu surga yang penuh dengan kedamaian, maka hiduplah dengan kedamaian. Hiduplah berdamai di dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang ketiga adalah pertobatan. Inilah seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Mengapa? Karena dengan bertobatlah, dengan mengubah perubahan dalam hidup kita, dengan mengubah pola hidup kita yang dahulu hidup dalam dosa dan mengubah kepada jalan Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita. Nah, Yohanes Pembaptis menyerukan bertobatlah. Pertobatan itu kita dapat maknai bahwa pertobatan itu adalah perubahan total dari hidup manusia. Yang dulunya hidup dalam dosa menjadi hidup dalam terang firman Tuhan. Yang dulunya menghidupi kehidupan dosa yang jauh dari Allah menjadi kehidupan yang dekat dengan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik. Untuk itu mari kita lihat, mari kita teliti kehidupan kita.
Apakah selama ini kita hidup jauh dari Tuhan? Maka di dalam minggu Advent yang kedua ini, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita tinggalkan itu. Yang dulunya mau mencuri uang orang tuanya, jangan lagi ada mencuri uang orang tua. Yang dulunya selalu memaksa orang tua untuk memenuhi keinginannya, bukan memenuhi kebutuhannya, maka berubahlah. Kebutuhan mulai utamakan dalam kehidupanmu. Yang dulunya suka mencontek, maka mari berubah untuk mau belajar sendiri, mengerjakan PR-nya sendiri. Yang dulunya selalu berantem, maka jadilah menjadi pendamai. Yang dulunya malas, maka jadilah menjadi orang yang rajin. Nah, inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga dengan bertobat, maka Yohanes Pembaptis mengatakan dosa-dosa kita akan diampuni. Siapa yang mau dosanya diampuni, maka berubahlah dan datanglah kepada Allah. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kami bagaimana kami harus mempersiapkan jalan bagi-Mu, yang adalah hati dan pikiran kami. Melapangkan jalan firman-Mu itu, agar kami mau menerima kebenaran firman-Mu, dan mau menghidupinya, melaksanakannya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami berjanji kepada-Mu ya Tuhan, kami mau mengubah cara hidup kami yang jauh daripada-Mu. Cara berbicara kami yang sering kali menyakiti orang lain. Cara berpakaian kami yang sering membuat orang tua kami menjadi emosi dan marah kepada kami. Maka firman-Mu lah yang menolong kami untuk hidup menjadi orang yang baik dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami untuk mencukupkan setiap kebutuhan dari anak-anaknya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ya, adik-adik, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya, adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Aku diberkati. Musik Abang. Sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi, hari, siang, menjelang malam, aku diberkati. Kita nyanyi sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau kasih karunia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Nah, tiba saatnya ibadah kita sudah selesai adik-adik. Yuk kita sama-sama ucapkan ke Amang Pendeta, Selamat Advent. 1, 2, 3. Selamat Advent, Amang. Selamat Advent juga.